Lalu siapakah sih sebetulnya Bribka Yumanto ini dan mengapa ia sampai ikhlas begitu, penuh cinta menyuapi seorang tunawisma yang tidak dikenalnya? Kami undang ke studio Bribka anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini, dan juga ikut hadir adalah Kapolres Baru AKBP Burhaman. Selamat siang, selamat datang semua bapak-bapak di studio. Ya, selamat siang. Itu tadi lihat lagi tayangan yang viral begitu ya, Pak Yumanto, rasanya apa? Apa yang ada di benak Bapak begitu melihat tayangan tadi? Mungkin karena rasa kasihannya, saya lihat dari sisi manusianya bahwa orang tua tersebut datang ke Poslantas dengan kondisi yang tua renta, jalan saja tertati-tati, bahkan duduk pun harus dipapa. Saya lihatnya dari situ. Jadi saya ambil inisiatif, awalnya saya tawarkan dulu minum. Beliau minum itu sampai menghabiskan 2 gelas. Jadi saya berpikir, kok minumnya sampai 2 gelas? Kemungkinan Bapak ini lapar. Jadi saya berinisiatif beli makanan. Setelah makanannya datang, saya suapin karena kalau lihat kondisinya tangannya saja gemetaran. Jadi saya berpikir dia tidak bisa pegang makanan, jadi saya langsung suap sendiri. Itu Bapak mengamati kakek-kakek tersebut memang sering beredar begitu di sekitar pos, atau mungkin pada saat itu saja kebetulan melintas dan akhirnya tergerak untuk langsung memberikan makanan? Iya, makasih Mbak. Pada saat itu waktu diantar ke Poslantas, saya memang sudah dari awal perhatikan dari turun dari motor, terus disuruh masuk ke dalam pos. Saya perhatikan memang ke orang tua ini kayaknya lain lah kalau dilihat dari jalannya saja sudah tertati-tati. Hanya dari segi manusianya saja, Mbak. Tapi dari bagaimana caranya kakek-kakek tunawisma ini bisa sampai ke Polres? Ya. Iya, Mbak. Begini, Mbak. Waktu itu anak Sabara ya dari Polres antar ke Poslantas untuk sama-sama minta bantuan kepada kami di Poslantas untuk ditunggukan mobil. Cuman saya perhatikan ke orang tua ini kan kemungkinan umurnya 70 bahkan lebih. Sudah renta gitu? Sudah renta. Itu tadi yang saya katakan, jalan pun tertati-tati, bahkan duduk pun harus saya papa. Jadi saya tidak langsung tanggapi ya untuk tunggukan mobil. Saya hanya perhatikan kayaknya ini. Tunggukan mobil maksudnya bagaimana? Informasi awal katanya dia tinggal di Kota Makassar, salah satu. Maksudnya mau diantar ke rumahnya begitu? Ini sebenarnya komunikasi dengan orang tua tersebut kurang jelas, Mbak. Kurang jelas. Jadi saya melihat dari kondisinya, saya beri minum kayak seperti tadi yang saya jelaskan dan saya suapin begitu, Mbak. Jadi tapi langsung tergerak. berarti sekarang kakek-kakek itu ada di mana ya? Setelah kejadian itu saya koordinasi dengan Ibu Kasat, mohon petunjuk bagaimana. Setelah disuapin, beliau sampaikan disuruh aja bermalam di pos Lantas. Jadi pada saat itu saya bawa ke tempat tidur, terus beliau sampaikan nanti kalau besok dibawa ke dinas sosial. Jadi sudah ditangani begitu ya, Sudah, dengan baik. Pak, anak buahnya keren banget nih. Gimana nih pertama kali mengetahui viral lewat teman-teman di satuannya atau justru lewat media sosial? Ya, bangga. Cukup bangga sebagai Kapolres melihat anak buah ini yang merespon setiap kepentingan-kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Karena memang ini seiring dan sejalan programnya Bapak Kapolri, masalah promoter, yang kita sandingkan dengan penegakan hukum. Memang satu sisi promoter itu adalah profesional yang tentu kita selalu melakukan langkah-langkah yang sesuai aturan yang berlaku, baik dari undang-undang, dari perkap atau petunjuk-petunjuk, di mana sering Bapak Kapolri juga kita sering ada pikon, sering memberikan arahan dan petunjuk, termasuk Bapak Kapolda. Nah, dengan demikian itu masalah promoter itu kan profesional, mandiri dan terpercaya. Nah, masalah mandirinya tentu kan kita harus bekerja keras, artinya berdiri di atas kaki sendiri ya. Artinya tanpa
ada intervensi, tetapi harus kuat untuk selalu berdasarkan hukum setiap melakukan tindakan. Nah, masalah terpercaya inilah yang kami wujudkan. Karena bagaimana kita dipercaya masyarakat kalau kita tidak memperlihatkan betul-betul melakukan respon masyarakat setiap tindakan kita. Apakah dia memerlukan kepada kita atau kita melihat sendiri bahwa masyarakat ini perlu dibantu. Harus kita cepat melakukan bantuan. Apakah misalnya seperti si Jumanto ini, karena memang setiap arahan apel pagi memang saya selalu mengingatkan kepada seluruh anggota kami bahwa kita selalu mengutamakan masyarakat. Baik, ini dalam rangka mengutamakan masyarakat ya. Tapi saya inginkan, ini anak buah Bapak kan pasti banyak ya. Tapi keseharian ini Pak Yumanto ini seperti apa? Apakah memang tidak mengagetkan begitu melihat bahwa memang rasa kemanusiaan Pak Yumanto ini begitu kuat begitu? Ya, sepengetahuan saya, Bribka Yumanto ini memang sering melakukan tindakan-tindakan sosial. Misalnya mungkin ada keperluan orang yang perlu ke rumah sakit, biasa dibantu. Tetapi kemarin memang saya kaget, karena itu di luar dugaan saya kalau itu ada yang memviralkan. Nanti setelah itu baru disampaikan, loh anak buahnya Bapak katanya masuk itu di TV. Oh, jadi Bapak pertama kali justru tahu dari viral tadi, itu pertanyaan saya. Jadi tidak langsung tahu, jadi tahunya dari orang dulu, baru ternyata ada anak buah. Bandel nggak Pak? Jangan dulu dijawab ya Pak ya, jawabannya akan hadirkan kami sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Newsline.